kalau nyari kuasa hukum jangan barter exposure pakai duit. Jadi yang benar. Maksudnya kuasa hukum exposure di ini, apakah kuasa hukum ini itu gratisan guys yang dimaksud ya? Jadi kuasa hukumnya gratisan, cuma pengen exposure biar terkenal aja gitu. Oke, jadi ya hukumnya kurang kuat lah ya. Pakai duit bayar konsultan, paling duitnya ya punya Loli. Wow. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu membahas konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Jadi kalian minta, Bang, update lagi tentang Loli, update. Oke, gue bakal ngasih tahu tentang perkembangan isu Loli ini ya. Jadi isu Loli udah sampai mana teman-teman? Jadi buat teman-teman yang ngikutin kasus Loli ini, dia sekarang sudah sampai klarifikasi akhirnya. Nah, tentang isu tentang kehamilannya. Teman-teman udah nonton kan video yang durasinya 1 jam? Di situ kan dibongkar semua dari tukang selingkuhnya si Fadel, terus Loli hamil, Loli dipukul, Loli diselingkuhin, Loli banyak banget lah ceritanya. Tapi si Cindy ini menariknya adalah dia bisa mengasih bukti teman-teman. Oke, itu dia ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal bahas tentang isu Loli klarifikasi, dan Fadel sudah menyiapkan kuasa hukumnya nih buat ngelamporin soal ini. Oke, kita langsung aja. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Jangan lupa untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah ya, karena di bawah gratis. Ya, kita nggak salah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang nggak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil. Semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong ke kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak. Untuk Komnas Anak, oke. Mempertahankan nama baik aku dan untuk kelindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram dari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku milih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Ya karena cinta itu, kita orang ya sebagai netizen menyebutnya bucin gak sih, budak cinta. Terlalu itu. Ya udah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Sudah, itu aja. Aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Makasih semuanya. Ya, tapi kita tetap harus menghargai klarifikasi Loli, mau itu pun benar atau tidak ya. Itu urusan mereka sih sebenarnya. Tapi di sini kalau gue lihat dari klarifikasi, kayaknya sih Loli berusaha menjelaskan nama Fadel itu bersih ya. Berapa kali nih di klarifikasi ini dia selalu berulang-ulang ngebahas Fadel ya. Fadel.
dia berusaha membersihkan namanya si Fadel ya, karena kan isu kehamilan itu oleh Fadel. Wow, oke, kita tunggu informasi selanjutnya ya. Kita coba lihat dari sisi netizen. Tapi gue udah lihat video Loli hamil pakai baju dinas dan kayak gini lo baik emak lu maki-maki. Heran Loli, Mbak Loli, cek keperawanan itu lebih murah loh daripada UKT kuliah Mas Fadel. Disetir sama Fadel dan keluarganya nih. Loli mau lapor Komnas Anak, berarti sadar kalau masih di bawah umur. Ini masih di bawah umur gitu kan, ya itulah, dia sadar loh sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita menghargai. Dan sebenarnya kita masih lanjut lagi. Untuk klarifikasi Loli itu dibantah oleh sosok Mail Syahputra, teman-teman. Nah, ini orangnya Mail Syahputra. Dibilang di sini, masa fitnah pembohong, kau pembohong. Jadi Mail ini punya bukti-bukti lah ya. Tidak hamil, dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan. Pembohong nih. Di sini ada foto tespek ya teman-teman. Jadi foto itu Loli kirim bukan ke aku aja. Jadi kamu bisa save untuk jaga-jaga mereka ngomong fitnah. Dia sempat kirim aku nih juga. Ada orang yang anterin Loli bolak-balik, cek kasih makan, kasih uang, tapi dia nggak ngerti cek CCTV. Cuma dia mau aja kasih buktinya karena sakit hati juga digituin. Besok kirim lagi, oh ini ada yang anterin Loli ternyata. Juga karena dia kan pas di DM itu dia bahas soal hamil. Dia bilang, Kak sebenarnya aku ini hamil anaknya Fadel. Dia bilang gitu. Tuh si Mail nih ya, Mail yang punya bukti bahwa Loli beneran hamil. Ya kali, karena kan cewek cowok bareng-bareng terus sama Fadel kan, isu ini makin menguat. Terus munculnya bukti, ya gimana netizen gak berpikiran buruk teman-teman. Nah selanjutnya gak hanya Mail yang membantah tentang klarifikasi Loli, tapi si Cindy juga membantah klarifikasi Loli guys. Mari kita tampilin bukti-buktinya. Bukti dipukulin teman-teman, saya sensor saja karena bajunya terlalu seksi dan ini adanya pemukulan. Oke. Itulah ya, jadi YouTube sangat melarang ini. Lanjut lagi, sekarang aku difitnah hoak. Oke, si Cindy difitnah hoak. Dia chat salah satu temannya, Cindy ini mau laporin gua nggak pernah dipukul. Lu jangan mentang-mentang udah balikan jadi on lagi ya. Kemarin nangis-nangis ke aku, minta tolong infonya ke mama lo. Capek banget ya sama Loli ya. Dia dipukulin, nyarinya si Cindy. Ketika putus sama Fadel, nggak ada siapa-siapa. Dia kan keluarga juga nggak ada ya teman-teman. Bahkan ibunya saja nggak mengakui si Cindy ini. Wah lanjut, ya laporin aja biar bukti yang berbicara. Ini ada buktinya, Loli garis 2. Dan mungkin teman-teman yang udah nonton video awal saya ngebahas Loli ya. Nah video awal yang saya ngebahas Loli di YouTube ini, itu jelas banget buktinya. Dari foto story-nya, dari kainnya, itu sama persis dengan apa yang diupload Loli guys ya. Jadi ini ada unsurnya loh, ada kesamaan nih. Jadi kalau misalnya ini tes spek orang, sangat nggak mungkin gitu ya. Karena hampir bagian background belakang tuh sama dengan foto Loli ya. Next, FYI, dia hamil pas 16 tahun. Gua lunasin itu utang karena dia ancem putus kalau akhir bulan belum lunas, tanpa dibantu oleh keluarga Fadel lunasinya. Padahal Loli bilang duitnya buat Fadel banyakan jual PS5, itu aja nggak mau dia bayarin. Aduh, terlalu bucin. Tanggal 26 gue kirimin uang lagi karena uang dia sama keluarga Fadel. Tanggal 26, tanggal 28-nya dia ultah, gue ucapin udah diblok. Oh ini buktinya ya. Di sini ada bukti chatnya, teman-teman baca saja. Ini kayak chatan biasa aja, jaga kesehatan bla bla bla. Pas happy birthday Loli diblok. Itulah ya, jangan terlalu percaya kalau minjemin duit kawan bisa jadi lawan nih. Yang awalnya kita berbuat baik, sekarang malah di vlog. Bahkan ya si Cindy juga punya bukti buat ngebantah itu. Ini lihat uang yang dikirimin si Cindy, 7 juta tanggal Februari, Desember hampir 5 juta, November 3 juta, hampir 4 juta, bawahnya 2 juta November. Wow, banyak ya.
lanjut. Aku tuh maunya diem aja dan urus laporan. Cuma dia ini buat cerita sana sini. Ya klarifikasi make muka dia ngomongnya baik-baik, di belakang buat cerita nggak bener lewat konten kreator. Aku sakit Miss V lah apalah ya. Ini bahasanya agak kasar ya, jadi kita sensor. Next, ini gua nagih utang baik-baik, jangan kayak gua yang ngemis ya, kurang ajar. Oke, kita coba lihat DM-nya. Sedikit ngejelasin sebelumnya, nanti kesebar kemana-mana dan jadi ambigu. Oh iya, ini ada Miss V-nya sakit ya, dan dia nggak ada uang kemarin 1 minggu yang lalu. Apa lalu tanya lagi sama si Cindy. Oh ini dia chat sama temanku. Aku bulan lalu emang sakit, anyang-anyang Uti. Oh, dia berusaha play victim ya. Wah, jahat banget, jahat demi bertahan hidup ya. Next, ini apa lagi nih? Ini kayak semacam obat gitu ya. Oke, ini semacam obat. Ini obatnya. Aku tuh minta uangku karena mau beli banyak vitamin dan lain-lain gitu ya. Wajar kan nagih utang. Tapi cerita ke orang kasihan sama aku, ya udah makasih deh. Tapi tolong banget gak usah buat cerita diputer-puter ya. Ratu play victim berarti nih ya. Gue nagih lu karena adik gue lagi sakit dan gue juga, jadi banyak pengeluaran. Kenapa lu ngomongnya kayak gue minta uang? Oke, coba kita lihat. Oke, nggak apa-apa sayang, semangat ya. Ya, aku off dulu ya, mau ke RS lagi. Thank you Get Wilson, Yolio bro ya. Sakit apa dia? Amen, thank you from 2 week ago. Hati-hati ya Cin, take care. Terus 2 hari ini sakit lagi, nggak bisa nafas. Waduh, kok bisa ya? Apa ya? Jelali ini terlalu polos gitu. Polosnya dibuat-buat maksudnya. Video klarifikasi Kak Laila. Gue udah kirim ke email lo ya Cin. Udah lihat udah oke. Loli BTW sorry sekarang ada 1,3 ndak ya? Besok aku mau bayar apart, tadi minjem uang Kak Laili. Tahu apa nggak ya? Gue dinasehatin habis ini. Maaf Cin, untuk saat ini aku belum ada lagi uang. Oh oke, nggak apa-apa, aku besok bla bla bla, thank you. Jadi si Cindy ya yang susah ya. Jujur guys, kalau minjemin duit, ini versi gue ya, kalau minjemin duit itu ya siap-siap lah, duit kalian bakal hilang dan temen yang kita pinjemin bakal jadi musuh. Contohnya ya. Lanjut lagi di sini, padahal gue udah bilang lu gue bantu, lu balikin tuh uang sebulan. Kamu ngapain beli apart sih? Udah tahu uang belum stabil deh. Anjir, dirasehatin Loli. Oh my god, tapi Loli, aku sebenarnya ini gara-gara apa nih? Oke, makasih banyak Loli. Udah ya Cin, ini baru ditransfer 2 juta ya. Dinasehatin lah. Belum stabil. 300 juta habis sama Loli ya. Oke. Oh ini ya, buat apa aku ngejelekin kamu? Aku aja berharap kamu banyak job karena aku juga lagi pening nih urusin apart Loli. Ya oke sayang, maaf aku nggak bisa bantu kalau 600 karena aku juga lagi nggak ada uang sama sekali habis bayar apart. Aku sebelum tanggal 5 selalu bayar apart Cin. Aku juga habis bayar apart sayangku 5 juta. Anjay, banyak duitnya. Kamu ngapain beli apart sih? Udah tahu uang belum stabil. Aku juga habis bayar apart soalnya. Apart aku 8 juta soalnya. Lol, udah installment. Gila, ini dia orang kok kaya-kaya ya. Loli, uangnya belum stabil aja dia nyewa apart 5 juta. Sini Pak, oke dia punya uang 300 juta, awalnya 400 juta bahkan ya. Lanjut. Oh ini Laila yang di TikTok ya. Oke lanjut lagi, tim solid pakai di semprotan. Jadi tiba-tiba aku langsung pipis darah. Apa ini? Wah anjir ya ini. Nah ini berlangsung beberapa minggu, gue beli obat sana sini di all shop tapi nggak ngefek. Ada juga obat dari apoteker. Buat yang nggak tahu, ini ganggu aktivitas gua banget, makanya gua bolak-balik RS karena gua sayang gua lah. Masa gua dikatain udah lagi nggak ada maksa ke RS mulu. Aduh. BTW aku tahu nanti pasti ada yang kasih nasehat keuangan guys. Keuangan aku atur dengan baik kok. Bahkan aku nggak permasalahin utangnya di sosmed sampai dia sendiri yang nyebar cerita dia kasih sama aku. Kasihan. Aduh. Pusing ya. Lanjut lagi. Aku bilangin dia gini karena uangnya mau ku puter lagi dan dia udah oke. Ini aku ada 45. Tapi bulan depan mau bayar apart 55 juta. Jadi bisa bantuin tapi udah sebulan ya. Banyak banget ya duitnya. Yang aku sensor 1, chat sama orang yang gak mau disangkut pautin dan gak ada sangkut pautnya dengan masalah sekarang ini. 2, satu lagi nominalnya di rekening. Oh, ini yang disensor ya. Lu juga kalau mau upload jangan kebanyakan, lu tutupin biar gak jadi ID lo Cin. Apa di blur dah kalau mau spek up.
Oh, ini berarti ada yang komentar mungkin ya, netizen ya, kenapa di blur gitu kan. Jadi banyak penasaran nih orang-orang yang terkait. Ya sebenarnya kuat sih, Cindy punya saksi ya, terus dia punya bukti, ya udah laporan ini harusnya kuat gitu kan. Oke, kita lihat komentar ya. Makin Daniel makin diusut, kata gue sih jujur aja sih, biar nggak berlarut-larut. Kiki tiket pulang hasil jual, cerita sedih. Loli yang bikin masalah, Loli yang teriak-teriak, gue trauma. Loli bayar 30,8 jutanya dong. Anak sekecil itu berkelahi dengan apa guys? Dengan si Fadel. Untuk sekarang sih si Cindy udah konfirmasi ya, dia pengen ngelaporin Loli. Nah ini nih guys, karena kepolisian minta bukti yang lengkap, WhatsApp aku lagi nggak diakses sama aku ya temen-temen. Ini yang mau nge-WA, maksudnya nomornya yang 35830. Ada kepentingan apa bisa DM aja, besok malam sudah keluar semua isi telepon dengan Loli ya lah ya. Jadi dia udah proses, jadi HP-nya lagi diselidikin oleh pihak kepolisian. Ini harusnya udah kuat, bahkan dia punya saksi, bukti lengkap harusnya sih ya. Gak tahu kalau nggak bisa dilaporkan. Terus nggak begitu saja, tapi si Fadel juga itu menyewa kuasa hukum guys. Kita bisa lihat video ini. Nah, gila, dengan rambut mekarnya anjas ya, serem banget, serem ya. Nih kuasa hukumnya, keren. Tapi dari si Yolo bilang, difitnah dengan berita hoak, lapor polisi. Difitnah berita hoak, lapor Komnas Anak. Sepinter itu konsultan hukum loh. Gue juga bingung sih, biasanya kan orang lapor gitu harusnya pencemaran nama baik, berita hoak itu kan masuknya ke kasus polisi ya. Tapi kok ini masuknya anak? Gue nggak tahu dari segi kuasa hukumnya, apa dia mencari celah gitu ya, celah hukum-hukum yang tentang perlindungan anak. Karena kan Loli setahu kita ya umurnya masih 16 tahun ya, setahu gua ya, umurnya 16 tahun. Oke, lanjut lagi. Ini membuat komentar si Yolo ini ya. Let's go. 4 cowok gagah. 4 cowok gagah. Hasilnya cuma itu. Habis ketemu konsultan hukum, hasilnya cuma bikin klarifikasi sama ngancem mau lapor ke Komnas Anak. Ganti kuasa hukum lo, bener. Makanya kalau nyari kuasa hukum jangan barter exposure pakai duit. Jadi yang bener. Maksudnya kuasa hukum exposure di ini, apakah kuasa hukum ini itu gratisan guys yang dimaksud ya? Jadi kuasa hukumnya gratisan, cuma pengen exposure biar terkenal aja gitu. Oke, jadi ya hukumnya kurang kuat lah ya. Ya, jangan barter exposure pakai duit, bayar. Oh, Cindy di setting. Jadi Cindy itu udah gue setting. Kalau misalnya dia kan sekarang ada pacarnya nih. Kalau misalnya ada yang ngikutin apa segala macem, dia langsung telepon gue. Jadi gue udah setting, ada yang jaga dia. Gitu. Aman Cindy udah aman. Oke, teman-teman mungkin yang belum tahu, yang belum ngikutin ataupun ketinggalan info tentang Cindy itu emang diikutin si Fadel, bahkan Fadel udah mengakui. Teman-teman bisa nonton di ini ya, YouTube bagian ini ya. Video sebelumnya tuh ngebahas tentang si Fadel marah ya, tentang Cindy yang membongkar. Video kedua deh, 1, 2 ya. Reti ngurusin hidup orang mulu. Lu mau nggak gue urusin hidup lu? Gue kalau ngurusin hidup orang tuh totalitas tuh. Wajay. Lu bisa jalan-jalan, contoh ke Menur, Grogol, Rumah Sakit Jiwa Sukoharjo. Rumah sakit. Ngapain pula berdua rumah sakit? Sekarang kalau misalnya nih ya, korbannya si Loli itu ngadunya ke lu pasti speak up. Iyalah ya, karena ini kan hubungannya udah main sosial media ya. Loli juga yang mulai sosial media ya. Semuanya harus dimulai dari sosial media peperangannya. Ya, kita lihat coba komentar netizen. Pakai duit bayar konsultan, paling duitnya ya punya Loli. Wow. WK lama-lama si Fadel sama si Loli kocak bener ya hidupnya. Lebih kayak kelihatan kocak karena emang ada bukti gitu, tapi mereka berusaha membantah. Gimana coba? Harusnya ya si klarifikasinya si Loli itu harusnya ditunjukin bukti juga biar kuat gitu klarifikasi dia ya. Dia berani menunjukkan bukti, nggak hanya di depan kamera. Menurut gue sih itu ya mungkin lebih bagus lagi. Ini hanya masukan dari gue, mungkin Loli
lihat ya. Jadi jangan hanya berbicara aja, karena setiap orang juga hanya bisa berbicara ya. Next, pengen tahu deh akhir ceritanya si Loli deh. Agak gemes gue jadinya. Ya sama, saya juga mau mengakhiri ceritanya ini. Ya itu aja guys ya tentang ceritanya ini. Mungkin besok kita bakal ngebahas lagi tentang kelanjutan Loli. Kukira kasusnya ini biasa aja, ternyata diikutin kasus lain makin seru ya. Sekarang udah main hukum guys, luar biasa. Ya kita lihat aja perkembangannya dan gue bakal ceritain ke kalian tentang kasusnya. Apakah ada yang menarik besok bakal kita bahas. Jadi jangan lupa diklik apa tombol subscribe-nya buat teman-teman yang baru mampir. Jangan lupa guys di like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Saya Fadli undur diri dulu. Ya saya hanya menceritakan apa yang terjadi di sosial media. Kalau ada salah kata ataupun salah informasi, mohon dikoreksi. Dan saya juga minta maaf karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dengan kata-kata salah. Jangan lupa diklik tombol subscribe. See you. Goodbye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.